A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Aldi, apa yang mau dibahas nih? Selamat pagi untuk semua teman-teman di Wisma Agus Suparmanto, para ustadz dan teman-teman lainnya yang menyaksikan kajian podcast bersama Kiai Haji Najamuddin Siddiq. Pertama kita perkenalkan diri bahwa Kiai Haji Najamuddin Siddiq adalah pembicara untuk tematik Al-Quran, di mana kita akan membahas seluruh perilaku kehidupan berdasarkan ayat dan surah dalam Al-Quran. Dan di pagi yang ceria ini, alhamdulillah kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Nabi Muhammad SAW atas berkahnya kita bisa hadir dan mengikuti podcast daripada Kiai Haji Najamuddin Siddiq. Hari ini kita kedatangan tamu dari Palembang, yaitu Ustadz Imron sebagai cabang dari Yayasan Hasanah Kebajikan. Saya sebagai host adalah Aldi, sebagai muridnya Kiai Najam. Mempersilakan kepada Ustadz Imron untuk bertanya tentang seputaran Al-Quran, di mana akan dijawab oleh Kiai Haji Najamuddin Siddiq tentang pengamalan serta memahami dan perilaku dalam kehidupan. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Ustadz Imron. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Haji, insyaallah. Alhamdulillah. Ini kita menanyakan bahwasanya ada perintah sholat dan perintah infak. Kalau sholat itu ada perintah, tentu ada aturan ya. Maka terjadi sholat itu 5 waktu. Sekarang dipertanyakan, infak itu aturannya seperti apa? Apakah sesukanya saja atau punya aturan, dan kapan waktu-waktu untuk berinfak itu? Ya. Dan sasarannya apakah sama dengan zakat? Ya. Baik. Kita lihat dulu suratnya, surat 3, 132, 133, 134. Suratnya 3, 132, 133, 134. Yang Ya, ujib berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi kalau kita lihat ayat ini, pertama Allah kasih tahu, ikutlah Allah, ikutlah Rasul, supaya kamu dapat rahmat dari Allah. Ikut Allah, ikut Rasul, supaya dapat rahmat dari Allah. Biasanya orang kalau ikut Allah, ikut Rasul itu biasanya uniformnya, pakaiannya, pecinya. Tapi kalau Allah enggak. Caranya ikut Allah, ikut Rasul itu segera kamu mohon ampun kepada Allah. Jadi kalau kita misalnya habis sholat, tapi bukan saja habis sholat, kita misalnya istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau kita punya kesalahan, langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, itu yang pertama. Nah, setelah itu dikerjakan, janji Allah, kamu akan masuk surga seluas langit dan bumi, yang dijanjikan pada orang yang bertakwa. Tapi ini saja nggak cukup, Allah Ta'ala. Harus infak lapang sempit. Lapang sempit. Berarti kalau lapang sempit, uang banyak, jeger. Uang sedikit, jeger.
Sering orang bertanya, Pak, gimana kalau kita lagi nggak punya apa-apa? Lah, namanya infak itu bukan saja materi, bisa senyum, bisa tenaga, bisa ilmu, bisa nasihat, bisa hadir pengajian. Nah, tapi yang Allah tidak mau begini, kadang-kadang orang senyum mau, tenaga mau, ilmu mau, nasihat mau, hadir pengajian mau. Tapi begitu dapat rezeki, ya segini katanya. Mana cukup. Nah, ini Allah nggak suka itu. Terus ini dia keluarkan nih. Dia keluarkan minimal 20%. Karena 2,5% nggak ada ayatnya. Minimal 20%. Nah, inilah yang namanya zakat. Tapi zakat penghasilan. Zakat, arti zakat itu membersihkan kan. Zakat penghasilan. Nah, dengan adanya kamu mengeluarkan zakat penghasilan ini, apa dampaknya? Ada dampaknya, bisa nahan marah. Ada dampaknya, bisa maafin kesalahan orang. Ada lagi hadiahnya, Allah cinta. Nah, ada lagi zakat mal. Kalau zakat mal itu berarti dia punya harta. Hartanya menghasilkan lagi. Dia punya rumah 2 nih. 1 dipakai, 1 dikontrakin. Nah, ini berarti hasil kontrakan itu dari hartanya itu, ini maka dia keluarkan lagi. Itu namanya zakat mal. Ada lagi zakat fitrah. Supaya mensucikan, selama kita puasa mungkin ada ngomong yang kurang tepat. Mungkin selama puasa itu ada perbuatan kita yang tidak baik. Maka dibersihkan. Dibersihkan biasanya orang dengan 3,5 liter fitrah. Itu namanya zakat fitrah. Jadi 1 berarti zakat penghasilan. Kalau saya di kantor dulu dikatakan itu zakat profesi. Yang kedua zakat mal. Yang ketiga zakat fitrah. Nah, kemana kita mengeluarkannya? Ini. Mengeluarkannya ini kalau kita perhatikan sebetulnya nggak jauh-jauh juga kita mengeluarkannya. Pertama di surat 2 ayatnya 215. Surat 2 215. Yang ada mic-nya. Surat 2 215. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan 1 yaitu bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sungguhnya Allah mengetahui. Shadaqallahul adzim. Nah, jadi ada orang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang infak ini. Nabi Muhammad belum jawab. Akhirnya turun ayat ini. Wahai Muhammad, kalau ada orang nanti menanyakan tentang zakat infak sedekah ini, kasih tahu, berikan 1 ke orang tua. Kayaknya kalau orang tua kita masih ada itu, pepet terus itu. Orang tua mertua sama. Jangan mertuanya diomongin terus, jangan. Ceger-cegerin aja. Yang kedua kerabat. Kerabat itu berarti kakak kita, adik kita. Yang ketiga anak yatim. Yang keempat fakir miskin. Yang kelima sabilillah. Sabilillah itu orang-orang di jalan Allah. Kayak guru agama, imam masjid, marbot masjid. Nah, selain ini ada lagi. Surat 2 273. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi. Orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Shadaqallahu alazim.
Kita lihat ini Allah katakan ada lagi mengeluarkannya yang lain. Siapa? Orang-orang yang terikat di jalan Allah. Orang yang kaya itu orang kaya. Tapi sebenarnya dia enggak kaya. Tapi orang yang terikat di jalan Allah ini, dia memelihara diri dari minta-minta. Nggak pernah dia itu minta-minta untuk kepentingan pribadinya. Selalu dia di jalan Allah, orang nyangka dia itu orang kaya, orang nyangka dia mampu, karena dia memelihara diri dari minta-minta. Nah, ini kepada orang ini nih, selain yang tadi, juga ini. Tapi kalau misalnya ada orang yang setiap pengajian, bu-ibu, tembok rumah saya itu udah mau jatuh tuh. Ya kalau ibu-ibu mau ramah, ya boleh juga. Ya akhirnya oke, mau Ustaz, ya dibenarin lah itu. Ngaji lagi bulan depan, ibu-ibu, televisi di rumah itu tahun 80 tuh, hitam putih, kesian anak-anak nontonnya itu. Ayo dibantu lagi. Ngaji lagi, bulan depannya lagi, mesin air di rumah itu, Susah. itu bukannya jet pump kecil, kalau wudhu itu susah itu. Ayo bantu lagi. Yang membantu, ya dia udah pasti jalan Allah itu, nambahin keberkahan bagi dia. Tapi yang ini kata Allah nggak boleh ini, karena tidak boleh dia minta untuk kepentingan pribadinya. Seolah-olah mereka menganggap dia itu orang kaya, padahal sebenarnya dia bukan orang kaya. Nah, ini juga ini. Nah, kadang-kadang sebetulnya kita itu ya berat biasanya untuk orang mengeluarkan infak itu. Kenapa? Karena kita sudah dijejalin dari SD, hemat pangkal kaya. Hemat pangkal kaya. Hemat pangkal kaya. Padahal ya, Allah itu sampai dia bertanya, kenapa sih Allah kok kamu takut untuk mengeluarkan infak itu? Kikir itu nggak baik, kata Allah. Kikir itu nggak baik. Coba kita lihat suratnya 380. Ya, silakan baca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka dari karunia-Nya. Mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa saja harta yang mereka kikirkan, itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah, warisan apa yang ada di langit dan di bumi, Allah mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah katakan sampai Allah ngomong, jangan kamu kikir loh, jangan kamu pikir kikir itu baik, kikir itu nggak baik. Harta yang kamu kikirkan itu nanti akan dikalungkan di hari kiamat, coba. Bayangin kalau rumah 3 dikalungin, apartemen dikalungin, mobil 7 dikalungin, Masya Allah. Kenapa? Karena nggak diinfakkan di jalan Allah. Tapi bagi orang yang punya apartemen, punya mobil, punya tanah juga, punya motor gede, tapi dia sudah infakkan semua di jalan Allah, nggak dikalungin. Kenapa? Dia sudah diinfakkan di jalan Allah, nggak akan dikalungin. Nah, sampai Allah katakan, warisan itu hanya milik Allah saja itu. Kamu itu cuma dititipin doang. Jadi sekali ini Allah bertanya. Allah bertanya lagi nih, surat 4. Ayatnya 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah hemat nggak kaya-kaya dan hari ya, kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya, dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Shadaqallahul azim. Sungguh Allah tidak akan menzolimi seseorang walaupun sebesar zarah, dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya.
Jadi Allah kasih tahu, kenapa sih orang itu takut beriman pada Allah dan hari kiamat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada mereka itu? Kenapa sih takut? Apa sih Allah katakan kok? Alasannya takut benar sih. Padahal Allah itu, kalau kamu berbuat baik sekecil apapun juga, dia lipat gandakan. Kalau kamu berbuat salah, cuma dibalas satu. Jadi kalau orang itu berarti dia mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, menginfakkan tenaganya di jalan Allah, menginfakkan ilmunya di jalan Allah, mendapatkan waktunya di jalan Allah, Allah akan berikan kepadanya itu segala-galanya. Apa saja Allah akan berikan segala-galanya. Allah bertanya lagi di suratnya, surat 58 ayatnya 13. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul. Jadi sampai Allah bertanya, apakah kamu takut nih menginfakkan hartanya di jalan Allah sebelum kamu bertemu dengan Rasul? Karena dulu itu Rasul itu kan ada pengajiannya. Kalau kita ke Mekah, ke Madinah itu, di belakang makam Rasul itu ada kira-kira 8 meter persegi itu. Mungkin sebesar inilah ya. Biasanya orang sholat di sini rebutan karena majelis Rasul di situ. Nah, orang rebutan di sini kenapa? Biasanya orang itu kalau ketemu dengan Rasul di majelis Rasul ini. Orang mungkin punya masalah datang ke Nabi di majelis ini. Jadi dia diadakan bicara sama Nabi di sini. Nah, Allah katakan sebelum kamu ketemu dengan Nabi itu, kenapa sih kamu takut berinfak sedekah? Kata Allah. Tapi Allah itu memang maha baik. Oke deh, kata Allah, kalau kamu tidak dapat yang kamu infak sedekahkan, udah yang penting kamu sholat, penting kamu zakat. Udah cukup. Nah, padahal sebetulnya ini Allah nyuruh kita berinfak ini sebenarnya nyuruh enak, nyuruh untung, nyuruh bahagia, nyuruh kaya. Kenapa? Nah, kita lihat aja surat 65 ayat 7 tuh. Jadi Allah kasih tahu, hendaklah orang berinfak itu orang mampu sesuai dengan kemampuannya. Jadi maksudnya kalau ada orang nih misalnya dia dapat uang 100.000, berarti kalau dia 20% kan minimal 20.000 nih. Ada orang dapat uang 1 juta nih, kalau 1 juta berarti dia mesti 200.000, 1 juta 200.000. Ini 20.000 dan dengan 100.000 ini nilainya kan nggak beda, tapi di mata Allahnya sama. Karena orang ini dapatnya 100.000, makanya 20. Orang ini dapatnya 1 juta. Makanya 200. Tapi misalnya ada orang nih, ini orang dapat uang 100.000, 20.000. Ini orang dapat 1 juta, dia mengeluarkan 100. Masih lebih baik yang ini nih. 20%. Iya, karena 20%. Kalau ini kan cuma 10 kan. Nah, yang paling bagus sekali kalau dia berani 50%. Kalau 50% itu, waduh, itu hebat sekali itu. Kenapa hebat sekali? Memang itu sebetulnya yang satu ujian, tapi ujian akan menjadikan kita bahagia, kita senang, kita barakah hidup, kita diberikan Allah kemakmuran. Makanya di dalam surat 17 ya, ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu jadikan tangan terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Jadi Allah juga kamu dapat rezeki terbelenggu, sama sekali tidak mengeluarkan.
Tapi jangan juga kamu begitu dapat rezeki, tangannya dia lintangkan semua, jadi habis semua. Nggak boleh juga. Berarti nggak boleh terbelenggu, nggak boleh semua. Ya sedang. Kalau sedang itu namanya bagi dua sama Allah. Ya berani bagi dua, ya Allah juga pasti juga berani memberinya banyak kan. Kalau orang mancing, satu pancingnya ini adalah cacing, umpan cacing. Yang satu umpannya adalah apa? Pelet. Ya lebih besar pelet kan, daripada cacing kan. Berarti dapatnya juga dia berarti yang lebih besar lagi. Nah, cuman masalahnya keberanian. Nah, yang berani itu kan jarang. Kalau kita nggak ketemu Quran juga, mungkin kita nggak berani juga. Kenapa? Karena sifat manusia itu surat 17 ayat 100. Aslinya itu. Aslinya itu. Jadi kalau seandainya Allah berikan kepada manusia ini, dolarnya banyak, realnya banyak, emasnya banyak, rumahnya di mana-mana, mobilnya mewah semua banyak, niscaya dia tahan itu kata Allah, karena takut membelanjakannya. Kenapa? Sifat asli manusia itu kikir. Kayaknya sering saya katakan di jemaah itu, ada misalnya ibu-ibu mojok bertiga dia ngobrol ibu-ibu yang ada di sini. Ibu tuh kata kikir sekali, yang mana yang itu? Sebetulnya dia nggak usah ngomongin orang kikir, dia juga kikir kok. Yang perlu dia omongin itu yang nggak kikir, baru tuh hebat. Kalau nggak kikir itu berarti dia luar biasa. Orang kikir semua dia nggak. Kan di atas rata-rata kan. Ini yang kikir sih, yang omongin ya biasa aja kalau kikir. Yang diomongin yang nggak kikir ya Pak? Ya, sebenarnya dia omongin itu nggak kikir. Orang kikir kan biasa, dia juga kikir kan. Jadi itu taruhannya itu. Tapi kita juga mikir juga ya, orang kalau dia berjudi kan taruhan. Orang berjudi burung taruhan. Kok mau dia? Kenapa dia Allah katakan nih di Quran nih, udah kamu infak aja dibalas 7 kali lipat. Paling kurang. Kamu juga dijadikan juga apa? Tidak khawatir, tidak takut. Kok orang nggak mau? Kan judi itu gambling kan. Kalau ini nggak gambling, yang ngomong Allah kok. Halal lagi coba. Halal udah pasti lagi. Kalau dia beriman ya, memang kayaknya gaib. Tapi setelah kita kerjakan, nggak gaib. Nggak gaib itu. Tapi setelah dia kerjakan dulu. Tapi kalau dia nggak kerjakan, ya gaib terus. Nah makanya, benar kata Ustadz Aldi, kalau sebagai manusia biasa, bisa diterima. Tapi sebagai manusia yang beriman, sebagai manusia yang bertakwa, lah kita mesti ya percaya dong janji Allah. Kalau janji manusia, ada orang bikin buku nih, pokoknya kamu kalau mau kaya nih, begini, bukunya, waduh, bukunya hebat, bestseller. Tapi belum tentu loh di prakteknya ini. Dan buku ini mungkin bestseller setahun. Habis itu nanti udah orang nggak lihat lagi. Quran ini dari 14,5 abad yang lalu tetap bestseller coba. Coba kita lihat lagi, udah ustadz gede ngotokan, wah bacalah Quran, nanti amalnya sekian, kamu ngaji Quran, belikan orang Quran coba. Ini udah 14,5 abad yang lalu. Kalau pendapat orang kan bisa aja, ya anak Imam Syafi'i aja, ada pendapat Syafi'i qaul qadim itu berarti pendapat yang dulu. Ada qaul jadid, pendapat yang baru. Ini siapa yang meragukan kehebatan Imam Syafi'i kan? Nggak ada orang meragukan dia kan? Dia saja, pendapat dia aja masih ada pendapat dulu, ada pendapat baru kan? Tapi Quran ada nggak pendapat baru, pendapat lama? Nggak ada. Dari dulu sampai sekarang tetap seperti itu. Nah kan keyakinan itu kan iman kan? Nah kita iman nggak dengan firman Allah itu? Padahal sebenarnya Quran itu kan banyak sekali tuh janji Allah itu. Nah janji Allah yang sudah kita kita sudah tahu ya, seperti surat 2 261 262 aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih
yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjarannya bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya, dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Shadaqallah. Jadi Allah tekan ini, Allah bikin perumpamaan. Kalau kita kan suka bilang nih, oh satu dibalas 7 kali lipat. Bahasa Allah enggak begitu. Bahasanya itu sebutir benih tumbuh 7 batang, 7 bulir, 7 tangkai. Setiap bulir, setiap tangkai isinya 100 biji, 100, 700. Dan Allah masih melipat gandakan lagi bagi orang yang dia kehendaki. Padahal juga ada ibu tanya, Tanya apa? Ya, tapi ini bagi orang yang dia kehendaki, iya, saya bilang. Tapi siapa yang dikehendaki itu? Satu, dia nggak pernah sebut. Kedua, dia tidak pernah menyakitin hati si penerima. Syaratnya 2 ini aja. Kalau 2 ini dia penuhi juga, ada tambahan lagi. Bukan saja dibalas 7 kali lipat, dia tidak akan bersedih hati. Dia tidak akan khawatir hidup. Berarti apa? Nggak bersedih hati. Hidup tuh happy aja. Happy, percaya diri, yakin dengan seyakin-yakinnya. Nah, beda dengan kalau orang lain yang nyebut. Kalau orang lain nyebut, saya kayak tadi itu, saya bilang, nih Pak Ustadz Aldi ini coba sama orang tuanya dipepet, bukan dia ngomong, saya yang ngomong. Gak ada masalah sama dia. Saya ada orang yang ngomongin, oh Ustadz Aldi itu gini. Tapi orang nggak lain, gak ada masalah. Nah, dianya. Dan juga kalau dianya juga ngomong sebagai ini, bukan sebagai riya, sebagai rasa tahadus bin niyah kalau dalam bahasa Qur'annya itu. Wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Ada nikmat Allah yang Allah berikan pada kamu itu, dia ceritain. Dia ceritain, oh benar nikmat Allah itu, saya merasakan begini. Betul dulu tuh saya begini, setelah saya berbuat baik begini. Itu bukan. Kalau itu sih nggak apa-apa, malah harus kita ceritain sama orang. Kita ceritain sama orang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada kita itu. Maksudnya ini buat pelajaran. Buat pelajaran. Lah, saya mana mikir saya tuh punya kijang hybrid. Coba, bisa punya kijang hybrid, nyamain kijangnya dia. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Nah, nanti juga bisa juga dipikirin oleh Allah lagi. Nah, dipikirin oleh Allah lagi. Udah, mercy aja kayak Ustadz Aldi. Coba bisa. Bisa, meskipun saya yang ada bersyukur pada Alhamdulillah. Saya nggak mikir-mikir yang begitu kan. Cuman kalau Allah mau itu, yang penting kita kerjakan aja sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Itu selebihnya itu kita serahin aja kepada Allah. Udah pasti. Jadi Allah nih. Udah pasti. Ya, ada temannya istri saya, begitu dia pensiun BUMN, terus didekatin oleh orang-orang. Udah investasi aja ke ini saya. Kalau istri saya sih nggak tertarik. Temannya dia tertarik. Udahlah kamu ini aja, investasi aja. Pokoknya 2M itu setiap bulan 10. Ya senanglah dia kan. Ya sebulan lancar, 2 bulan lancar, 3 bulan lancar, 4 bulan udah telat 15 hari. Yang ke-5 bulan masih ada tapi udah paling telat. 6 bulan wassalam. Orang masih percaya yang itu daripada ayat Allah. Padahal percaya sama ayat Allah kok. Allah itu nggak pernah ngibulin kita kok. Allah tidak pernah merugikan kita. Dia itu ingin kita ini supaya kita ingin selamat, ingin berkah, ingin bahagia, ingin kaya, ingin kita ini semuanya itu prosperity, much sustenance, wealthy, healthy, await us from any crime, both jinn and mankind. Wah, kita ini semuanya makmur, semuanya ini bahagia, ini ada, dan kita dihindarkan dari segala macam kejahatan, mau jin, mau manusia, senang, bahagia, euforia. Tapi euforia dalam iman.
Bapak Ibu, Ustaz-Ustaz semuanya, karena saya ada tugas pengajian di Zoom, ya saya sudahi sampai sini. Saya kembalikan ke moderator. Hadirin Ibu Bapak, jamaah sekalian dimanapun Ibu Bapak berada yang mengikuti tayangan podcast ini, kita tutup pertemuan ini dengan doa bersama. Harapan kita semuanya, apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, menambah iman, takwa kita kepada Allah, dapat kita amalkan selalu di dalam kehidupan kita sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.